ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله وهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali bermajelis bifadlillah tanpa kurang suatu apapun. Dan pada pagi ini kita ingin mencoba untuk mengulas di antara nubuat sekaligus juga akhbar akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam surah Al-Isra ayat 4, 5, 6, 7 yang ada korelasinya dengan realitas kekinian di Palestina. Jadi biasanya kita banyak mengkaji tema keluarga, tapi ada momen dalam 4 hari terakhir, mulai hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa kemarin, 5 hari ya. Ini masuk hari ke-6, di mana perangnya bukan hanya secara fisik tapi juga secara media luar biasa. Jadi kalau kita saksikan di media sosial, maka para pendukung bangsa penjajah ini rupanya sangat banyak sekali, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Serigala berburu domba, menerkam dombanya sambil pura-pura nangis sama para pengembala, kira-kira gitu ya. Baik, terlepas dari realitas, kita mencoba untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat yang sangat indah sekali di dalam surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid yang kami berkahi, begitu juga sekitarnya. Apa tujuan kami memperjalankan Nabi Muhammad SAW di negeri yang penuh berkah? Apa tujuan kami memberkahi ini? Linuriyahu min ayatina, karena Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi keberadaan Al-Aqsa dengan segala dinamika yang ada di sana bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tanda-tanda itu hanya bisa dilihat bagi yang mau berpikir, bagi yang mau membaca. Bagi yang cuek dan abai maka mereka tidak mendapatkan apa-apa. Terkait dengan Isra-nya, maka ini juga menjadi sesuatu kalau dilihat pada konteks masa lalu, sesuatu yang sangat mustahil ada orang melakukan perjalanan dari Mekah sampai ke Al-Aqsa, dari Madinah sampai ke Al-Aqsa hanya dalam waktu 1 malam. Ya, dari Mekah ya. Jadi lebih jauh lagi. Ya, kalau dari Madinah masih ada selisih 500 kilo. Ini dari Mekah. Jadi salah satu tanda kekuasaannya apa? Ini momen di mana para sahabat yang imannya terguncang karena mendengar informasi Isra Mi'raj, dan ini merupakan momentum yang sangat dahsyat bagi orang kafir Quraisy untuk melemahkan iman para sahabat, sampai waktu itu yang belum terguncang tinggal satu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Semua sahabat memang di satu sisi beriman, tapi di sisi lain juga mikir, gimana ceritanya ada orang bisa terbang dalam waktu 1 malam menempuh perjalanan lebih dari 1000 km. Ya,
Akhirnya rombongan Abu Lahab, Abu Jahal dengan beberapa sahabat datang menemui Abu Bakar As-Siddiq yang sedang berada di kebunnya agak jauh. Abu Bakar As-Siddiq agak heran, baru kali ini nih para sahabat jalan bareng-bareng dengan kafir Quraisy. Akhirnya setelah menemui, lalu mereka berkata, "Ya Abu Bakar, sahabatmu baru saja menginformasikan pada kami, Muhammad bercerita bahwa dia baru saja pulang dari Masjidil Aqsa. PP itu cuma 1 malam. Menurut kamu gimana?" Ya, kata Abu Bakar, "Yang cerita siapa?" "Ya sahabatmu sendiri." "Benar dia cerita begitu?" "Benar." Kalau memang dia yang cerita lebih dari itu pun yang tidak masuk akal, saya tetap percaya. Demi Allah, seandainya langit itu berwarna biru dan Muhammad berkata langit itu hitam, maka aku akan butakan mataku dan aku akan percayai apa yang dia katakan. Wah, ini imannya Abu Bakar kayak gini, Pak. Ya. Maka para sahabat yang tadi sudah goncang balik lagi kuat karena dahsyatnya iman Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, seandainya iman manusia itu ada di satu timbangan dan iman Abu Bakar ada di satu timbangan, maka yang paling berat adalah imannya Abu Bakar. Nah, ini berangkat dari sini kita mencoba untuk membangun ayat berikutnya dalam konteks keimanan, bukan sekedar logika. Bagaimana iman kita meyakini bahwa orang-orang Yahudi dengan segala kekuatan media, politik, sosial, ekonomi, militer, tentara, dan semua pencitraan yang mereka punya pada akhirnya akan berakhir di tangan para pemilik batu-batu biasa, kan gitu, Pak. Ya, ini bicara keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi wa la ta'lunna uluwan kabira. Kami telah tetapkan, kami putuskan di dalam Alkitab. Ada yang menyebutkan Alkitab adalah Taurat, ada yang menyebutkan kitab di sini adalah Lauhul Mahfuz. Dalam takdir kami telah tetapkan bahwa kalian wahai Bani Israel akan berbuat kerusakan di muka bumi ini marrotain, 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabira, kerusakan itu akan diiringi dengan sikap arogansi, kesombongan yang menjadi-jadi. Uluwan kabira, kesombongan yang sangat besar sekali. Arogannya enggak ada tandingannya, Pak. Ya. Fa iza jaa wa'du ulahuma, kalau nanti kalian sudah berbuat kerusakan yang pertama kali, maka kami akan buktikan janji kami. Wa'dun itu janji ya. Fa idza jaa wa'du ulama, kami kan sudah berjanji bahwa kalian akan berbuat kerusakan dalam kitab kami ya. Maka kalau kalian sudah berbuat kerusakan yang pertama kalinya, ba'asna alaikum ibadal lana uli ba'sin syadid. Kami akan hukum kalian. Apa hukumannya? Kami akan datangkan hamba-hamba kami uli ba'sin syadid, yang mereka punya kekuatan yang dahsyat. Fajasu khilalad diyar, hamba-hamba kami ini nanti akan merajalela di kampung-kampung, mengusir kalian, menghabisi kalian dari kampung-kampung kalian. Wa kana wa'dam maf'ula, dan janji itu pasti akan menjadi kenyataan. Ya. Ini kerusakan yang pertama. Summa radadna lakumul karrotah. Setelah peristiwa kerusakan yang pertama itu dan kehancuran kalian yang pertama, maka kami akan pergilirkan untuk kalian. Kami jadikan kalian menang, bisa mengalahkan mereka. Karrota alaihim, gantian kalian Bani Israel yang akan mengalahkan hamba-hamba kami tadi. Ya, wa amdadnakum bi amwali wa banin. Setelah itu kalian akan kami berikan, amdadnakum bi amwal, akan punya kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat. Wa banin, anak keturunan yang sangat banyak.
waja'alnakum aktsara nafira, kami akan jadikan kalian wahai Bani Israel sebagai bangsa yang besar. Ya, ini janji Allah kepada mereka. In ahsantum li anfusikum, wahai Bani Israel, kalau kalian berbuat baik dengan semua nikmat itu, maka itu nanti kebaikannya balik kepada kalian. Wa in asatum falaha, tapi kalau kalian berbuat jahat, ya siap-siap menerima hukumannya. Fa idza jaa wa'dul akhirah, ketika nanti kalian berbuat kerusakan yang kedua kalinya, maka kami akan datangkan kepada kalian wa'dul akhirah, hukuman yang terakhir, hukuman yang kedua. Jadi ada dua kali dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra, istilah wa'dul akhirah, janji yang kedua. Yang pertama termuat pada ayat ke-7, yang kedua pada ayat 104. Fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Kata Allah pada 104 ya, kalau nanti janji kerusakan dan hukuman yang kedua datang, ji'na bikum lafifa, kami akan datangkan kalian dari berbagai penjuru dunia untuk kumpul di Palestina. Itu pada 104 ya. Sementara pada ayat yang ke-7 Allah mengatakan, nanti kalau janji kerusakan ini sudah tiba, maka apa? Liyasu'u wujuhakum, kami akan datangkan kepada kalian sebuah bangsa yang akan menyuram, menghitam legamkan, menyuram, menyungkurkan wajah-wajah kalian. Waliyadkhulul masjidah, mereka nanti akan kembali masuk ke dalam Masjidil Aqsa kama dakhaluhu awwal marrah, sebagaimana dulu mereka memasuki Al-Aqsa pertama kalinya. Waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan mereka akan merusak, menimbulkan kehancuran kepada kalian dengan kehancuran yang sehancur-hancurnya. Ya, mereka bikin, Hamas ini bikin roket namanya roket mutabbir gitu ya. Waliyutabbiru ma'alau tadbira, roket tadbir namanya Pak ya, roket penghancur ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba untuk angkat pendapat tafsir ulama klasik, di mana tidak sedikit yang mengatakan bahwa dua janji ini sudah menjadi kenyataan ya. Nanti kalau kita temukan di dalam kitab-kitab tafsir klasik, itu banyak ulama yang mengatakan bahwa ayat 4, 5, 6, 7 ini sudah terjadi. Kerusakan yang pertama adalah di masa raja-raja. Jadi pasca wafatnya Nabi Sulaiman ini, jadi Bani Israel itu mengalami 3 fase secara umum. Satu, fase pertama fase perbudakan, yaitu di zaman Fir'aun, dari sejak wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf ini hidup di rezimnya Heksos ya. Di zaman Raja Heksos, rajanya beriman kepada Nabi Yusuf, tapi kemudian sebenarnya rakyatnya masih banyak yang menentang. Maka pasca wafatnya Nabi Yusuf, Raja Heksos ini kemudian digulingkan oleh suku Kibti. Maka Fir'aun dari Kibti inilah yang kemudian berkuasa. Heksos termasuk banyak dieksekusi karena Bani Israel ini adalah pro rezimnya Heksos. Akhirnya Bani Israel termasuk yang dihukum, lalu mereka diperbudak pada zaman penguasa Kibti, dan itu berlangsung selama 400 tahun sampai kemudian tahun 1300 sebelum Masehi Nabi Musa diutus. Nah, fase Nabi Musa ini fase yang kedua, yaitu fase di mana kebangkitan sampai menjadi fase kejayaan. Nabi Musa meninggal digantikan oleh Yusha bin Nun, sampai nanti kemudian munculnya fase berikutnya, yaitu ketika mereka berbuat kerusakan ya, mereka berpecah belah, mereka diaspora, mereka banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian mereka datang menemui Nabi Samuel, ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah ya, dimana mereka minta supaya ada raja yang memimpin, karena mereka nggak punya penguasa, nggak punya pimpinan. Akhirnya Nabi Samuel mengatakan, inna waha qad ba'asalakum toluta malika, karena mereka sedang dihabisi oleh raja Goliat atau Jalut ya. Akhirnya muncullah raja Tolut ya. Tolut ini siapa? Tolut ini
masih anak cucu keturunannya Bunyamin. Dia bukan orang kaya, dia bukan orang kaya, dia bukan penguasa, dia bukan nabi, dia bukan rasul. Tapi apa? Tolut ini adalah orang yang Allah berikan bastotan fil ilmi wal jism. Badannya bagus, ilmunya mendalam. Ya, anak keturunan dari Bunyamin. Ya, kalau anak keturunan Nabi Yusuf kebanyakan jadi nabi dan rasul, anak keturunan yang 10 orang kebanyakan jadi raja-raja. Nah, Tolut ini yang kemudian diangkat. Sebelumnya mereka protes, kenapa? Kok bisa orang kayak gini diangkat jadi raja? Nggak punya duit, nggak punya kekuasaan, gitu ya. Nggak punya apa-apa, kok bisa jadi raja? Gitu ya. Ini nggak ada hubungannya dengan ya, pilpres ya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya Tolut menjadi raja, kemudian ada anak kecil yang terlibat perang namanya Daud. Nah, kemudian Daud berhasil mengalahkan Jalut. Setelah itu Bani Israel hidup dalam kemenangan. Di era anaknya Nabi Daud inilah kemudian puncak kekuasaan, yaitu pada zaman Nabi Sulaiman. Belum pernah Bani Israel mengalami kejayaan pada masa itu ya, kecuali pada zaman Nabi Sulaiman. Nah, baru setelah Nabi Sulaiman wafat, mereka terpecah menjadi era kerajaan-kerajaan. Ada 2 kerajaan besar, kerajaan utara dengan kerajaan selatan. Jadi menurut para ulama bahwa kerusakan itu sudah pernah terjadi 2 kali, yaitu satu pada masa Goliat di mana mereka mengalami diaspora, yang kedua setelah fase kerajaan di mana mereka kemudian menjadi tawanan bangsa-bangsa karena mereka melemah. Datanglah pada tahun 572 sebelum Masehi raja yang terkenal namanya Bukhtanasor Al-Kildani atau Nebukadnezar. Ini yang kemudian menawan Bani Israel sampai kemudian mereka mengalami diaspora. Di antara yang tidak tertawan selamat namanya Uzair. Nah, Uzair inilah yang kemudian dieluk-elukan oleh Bani Israel sampai diangkat menjadi Tuhan. Itu ya. Ini, nah, jadi kerusakan ini menurut para ulama sudah pernah terjadi semuanya. Tetapi kalau kita lihat ya, banyak sekali yang tidak sinkron. Pertama, bahwa sebetulnya kejahatan ataupun hukuman yang Allah berikan kepada Bani Israel dalam bentuk raja-raja yang menguasai, ibadan lana uli ba'sin syadid tadi ya, raja yang gagah perkasa, hamba-hamba yang kuat, itu bukan hanya terjadi 2 kali. Sejak dari Raja Fir'aun sampai Nebukadnezar sampai kemudian Raja Persia, itu tercatat lebih dari 7 kali Bani Israel mengalami pembantaian, pengusiran dan perbudakan. Ini yang pertama. Yang kedua, menurut Syekh Muntawali Asy-Sya'rawi, ini beliau yang banyak mengulas, bahwa kata-kata ibadan itu kalau disebutkan di dalam Al-Quran pasti orang-orang beriman. Kalau kata-kata ibadan ya, jadi orang kafir nggak pernah disebut sebagai hamba-hamba kami, kecuali di akhirat nanti. Jadi kalau di akhirat seluruh manusia itu ibadan. Tetapi kalau Allah menyebutkan kata-kata abdun untuk manusia yang masih hidup di dunia, pasti itu orang beriman. Tidak pernah Allah menyebut orang-orang kafir dengan kata-kata ibadallana. Ya, maka kata-kata ba'asna alaikum ibadallana ini pasti orang beriman. Bukan Raja Bukhtanasor, bukan Raja Fir'aun, bukan Raja Cyrus, bukan Alexander the Great, bukan. Mereka orang kafir semuanya. Ya, berarti bagaimana? Ayat ini ya, kalimatnya adalah menunjukkan fi'lul mudhari, sesuatu yang akan terjadi. La tufsidunna, bukan berbicara tentang masa lalu. Maka ayat ini yang paling tepat belum pernah terjadi. Ketika dia turun, ketika ayat ini turun, ini belum menjadi kenyataan. Ini baru menjadi kabar berita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus seperti apa realitanya? Realitanya yang paling tepat bahwa kerusakan yang pertama terjadi itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi sangat menunggu kedatangan Nabi yang terakhir. Tiap hari mereka bolak-balik buka lembaran Taurat dan Injil. Mereka temukan di dalam Taurat bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Ini yang dijadikan senjata bagi orang Yahudi ketika mereka konflik dengan Aus dan Khazraj di Madinah, bahwa nanti kalau Nabi itu datang, kami akan bergabung dan kalian akan kami habisi sebagaimana kaum Ad dan Samud dihabisi. Itu terus akhirnya Aus dan Khazraj merasa tertekan. Propaganda Yahudi di Madinah membuat mereka menyerah kalau sudah orang Yahudi yang berbicara. Mereka bicara pakai data, pakai kitab, ya. Tapi ternyata pada tahun ke-7 atau ke-8 mereka pergi ke Madinah, mereka pergi ke Mekah. Lalu ketemu dengan Rasulullah yang sedang berdakwah di sekitar Ka'bah. Lalu terjadilah perjanjian Bai'atul Aqobah. Besoknya tahun datang lagi, terjadi bai'ah kedua. Mereka berbisik, inilah Nabi yang dijanjikan. Ayo kita beriman duluan sebelum keduluan sama orang-orang Yahudi. Akhirnya Aus dan Khazraj masuk Islam, yang kemudian Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah. Di situ orang Yahudi kecewa. Kecewanya dua. Satu, mereka keduluan. Ya, ini kalau bahasa dagangnya begini ya. Yahudi punya dagangan bagus, yang nanti dia akan menjadi distributor utama, yang dia nanti akan sebarkan. Ternyata calon konsumennya malah daftar jadi distributor duluan. Kira-kira Pak ya. Akhirnya orang Yahudi keduluan. Ini yang bikin kecewa. Yang kedua, ternyata Muhammad yang dijanjikan bukan anak keturunan Ishak, melainkan anak keturunan Ismail. Padahal mereka yakin bahwa ini adalah keturunan Ishak, yaitu Bani Israel jadinya, ya, keturunan Yakub. Ternyata keturunan Nabi Ismail yang merupakan orang-orang Arab. Maka ini yang kemudian membuat orang-orang Yahudi mereka tidak mau masuk Islam. Hanya segelintir saja yang mau masuk Islam. Yang terjadi mereka melakukan kesombongan, kerusakan, arogansi yang luar biasa. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, ya. Ini semuanya melakukan propaganda sampai sebagian mereka diusir, sebagian mereka dibunuh. Ya, bagaimana mereka bergabung dengan koalisi Ahzab? Bagaimana ada di antara mereka yang mengikat jilbab muslimah pada sebuah tiang yang akhirnya tersingkap? Bagaimana mereka mencoba untuk membunuh Rasulullah SAW dengan melemparkan batu besar dari atas benteng? Tapi Rasulullah kemudian diberitahu oleh malaikat Jibril, yang akhirnya Rasulullah memberikan hukuman fajasu khilalad diyar. Dan ini yang diucapkan Rasulullah, apa? Ahrijul musyrikina min jaziratil Arab. Keluarkan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik termasuk Yahudi dan Nasrani dari Makkah dan Madinah. Walaupun perintah Rasul ini belum bisa terlaksana sampai Nabi wafat, bahkan sampai Abu Bakar wafat, baru menjadi kenyataan pada masa Umar bin Khattab. Mereka sampai kemudian terusir, termasuk Yahudi Khaybar. Jadi inilah ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin sadid. Kami akan kirimkan hamba-hamba kami yang kuat. Siapa mereka? Para sahabat Rasulullah SAW. Inilah uli ba'sin sadid. Kerusakan mereka yang pertama adalah menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Kerusakan mereka pertama adalah melakukan banyak sekali pengkhianatan, melakukan banyak sekali kejahatan-kejahatan kepada kaum muslimin. Bagaimana mereka menipu, bagaimana mereka menelikung, bagaimana mereka mau membunuh Rasulullah SAW, sampai akhirnya kemudian fajasu khilalad diyar. Nah, di sini yang menarik adalah fajasu khilalad diyar itu pada hukuman yang pertama beda dengan hukuman yang kedua. Kalau hukuman yang kedua, kata Allah apa? Liyasu'u wujuhakum. Kami akan kirimkan hamba-hamba kami yang akan menyuramkan wajah-wajah kalian dan akan kembali kepada Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena pada hukuman yang kedua Allah memberi isyarat Al-Aqsa berada di bawah cengkeraman Zionis. Sementara pada hukuman yang pertama Allah tidak menyebutkan bahwa kaum muslimin akan menguasai Al-Aqsa. Kenapa? Karena Al-Aqsa pada saat itu bukan di bawah cengkeraman Yahudi. Yahudi tinggalnya di Madinah. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani
suku Khaybar, Bani yang lain-lainnya itu tinggalnya di Madinah. Sebagian tinggal di Palestina, tapi di bawah kekuasaan Romawi. Jadi penguasa Palestina itu adalah Romawi Timur, Konstantinopel. Orang-orang Yahudi hanya tinggal di sana, numpang di Al-Aqsa. Penguasa utamanya adalah Konstantin. Maka pada zaman Umar bin Khattab, ibu kota atau Yerusalem ataupun Palestina, Al-Aqsa, kemudian berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini adalah salah satu panglima yang kemudian berhasil menaklukkan Al-Aqsa, dan saat itu pimpinan gereja Makam Suci yang kemudian meminta, kami siap menyerah, kami siap untuk memberikan Al-Aqsa ini, tapi dengan syarat kunci ini kami berikan langsung kepada Umar bin Khattab. Kami pengen tahu yang kayak apa sih orangnya, gitu ya. Akhirnya mereka, udahlah kita bikin rekayasa aja, ya. Toh mereka juga nggak tahu wajahnya Umar yang mana. Udah cari aja siapa kayak sahabat, suruh ngaku-ngaku jadi Umar. Tapi usul ini kemudian ditolak. Berangkatlah utusan ke Madinah menyampaikan pesan kepada Umar bin Khattab bahwa pimpinan tertinggi Yerusalem menghendaki Anda datang langsung ke Al-Quds, ya, karena mereka yang akan menyerahkan kunci gerbang kota Yerusalem ini secara damai kepada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar mau tidak mau mengikuti saran ini. Berangkatlah Umar dengan pembantunya dengan perjanjian yang unik. Mereka akan berjalan bergantian dengan seekor unta dengan jarak sekian kilometer. Jarak dari sini ke sini Umar, dari sini pembantunya. Terus begitu Pak, sampai depan gerbang Yerusalem itu jatah pembantunya. Ya, kata pembantunya, wah gak enak, antum aja yang di atas. Enggak, sesuai perjanjian, kamu yang di atas, saya yang nuntun onta. Masya Allah. Inilah yang membuat penguasa tertinggi Yerusalem menyangka yang di atas adalah Umar, ya, yang di bawah itu pembantunya. Ternyata itulah pembantunya yang di atas, Umar yang menuntun onta tadi. Ya, mereka sudah siap-siap menghormati yang di atas, ternyata keliru, ini khalifahnya yang di bawah yang lagi nuntun onta. Masya Allah, ya. Akhirnya para pendeta ini makin geleng-geleng kepala, nggak menyangka bahwa khalifah sehebat itu namanya itu punya profesi ganda, yaitu penuntun onta pembantunya, ya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kunci gerbang diserahkan. Si pendeta mempersilahkan umat Islam untuk sholat di gereja. Kata Umar bin Khattab, jangan, aku khawatir nanti akan ada masalah di belakang. Orang-orang Islam yang di belakang tidak akan ngerti sejarahnya. Mereka taunya Umar bin Khattab sholat di sini. Akhirnya mereka nanti mentradisikan sholat di sini 5 waktu. Kemudian mereka merenovasi sampai mereka nggak ngerti bahwa ini adalah gereja. Maka Umar kemudian mengambil batu, dilempar ke arah yang tidak jauh dari gereja tadi, tempatnya di sekitar tempat pembuangan sampah masyarakat Palestina saat itu, yang akhirnya kemudian disitulah dibangun Masjid Umar bin Khattab. Sampai hari ini sinagog, gereja, masjid di sekitar Al-Aqsa itu masih berdiri, Pak. Bapak Ibu sekalian, inilah toleransi tertinggi yang pernah terwujud di kota suci Palestina, ya. Maka pada masa itu kekuasaan bukan di tangan orang-orang Yahudi, tapi di tangan orang-orang Nasrani. Maka Allah tidak menyebutkan pada ayat yang ke-6 bahwa mereka ibadah lana ini akan memasuki Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Al-Aqsa memang bukan milik Yahudi. Nah, apa yang kemudian terjadi, ya? Kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini diikuti dengan uluwan kabira. Walaupun mereka ini merusak, walaupun mereka ini dihukum, diusir, tapi mereka tetap sombong dan arogan. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, jadi kita tahu bahwa Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang Persia, ya. Setelah Umar bin Khattab terbunuh, di zaman Utsman muncul Yahudi dari Yaman, namanya Abdullah bin Saba, pura-pura masuk Islam. Tapi Utsman mencium bau yang
nggak sedap bahwa ini adalah penebar fitnah. Akhirnya Abdullah bin Sabah diusir. Ketika Abdullah bin Sabah diusir, Abdullah bin Sabah dendam. Mereka kemudian melancarkan konspirasi, menggerakkan anak-anak muda, yang kemudian terjadilah penggulingan kekuasaan kepada Utsman. Utsman terbunuh di tangan kelompoknya Abdullah bin Sabah ini. Setelah Utsman terbunuh, Abdullah bin Sabah merapat ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga mencium gelagatnya. Hampir saja Abdullah bin Sabah ini dibunuh, dan dibunuhnya dengan cara dibakar. Ya, cuman Ali berhitung kelompoknya Abdullah bin Sabah ini nggak kecil, sangat besar. Hampir saja dibunuh, tapi kemudian Abdullah bin Sabah mengatakan, kalau engkau membunuh aku dengan cara membakar, maka aku semakin yakin bahwa engkau adalah Tuhan. Sebab Rasulullah bersabda, innahu la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Itu ya. Sesungguhnya tidak ada yang menghukum mati dengan cara membakar kecuali sang pemilik api. Maka aku yakin engkau lah pemilik api itu, karena engkau berniat ingin membakarku. Maka Abdullah bin Sabah makin menjadi-jadi. Terjadilah peristiwa yang namanya Siffin dan Jamal. Pada perang Jamal, Abdullah bin Sabah menyusup ke pasukan Ali 2000 orang, menyusup ke pasukan Aisyah 2000 orang. Sebelum subuh mereka bikin propaganda yang akhirnya saling serang, terjadilah perang Jamal. Ya, lanjut menjadi perang Siffin. Ini semua propagandanya orang-orang Yahudi. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya itu, terus selama masa Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, mereka tidak pernah berhenti untuk membuat tipu daya dan propaganda. Puncaknya pada zaman Turki Utsmani, ketika Theodor Herzl datang untuk meminta sepetak tanah di Palestina yang kemudian tidak diizinkan. Abdul Hamid mengatakan Palestina tanah wakaf umat Islam, direbut dengan pertumpahan darah. Kamu tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan pertumpahan darah juga. Tapi kalau nanti Abdul Hamid sudah mati, kamu mungkin bisa mendapatkannya dengan gratis. Singkatnya, utusan ini kemudian diusir. Maka dendam Yahudi makin menjadi-jadi. Pasca kekalahan umat Islam dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, maka wilayah Jazirah kemudian dibagi-bagi. Ya, maka puncak kerusakan mereka yang kedua setelah peristiwa Nakbah atau Perjanjian Balfour. Ya, Arthur Balfour ini adalah utusan orang Yahudi yang kemudian minta dukungan dari Inggris dan negara-negara pemenang Perang Dunia, yang akhirnya mereka mendapatkan tanah di Palestina. Awalnya penduduk orang-orang Yahudi di Palestina jumlahnya sangat sedikit sekali. Saya tidak hafal detail data-datanya, tapi lompatan orang-orang Yahudi yang ada di Palestina sejak Nakbah, yaitu peristiwa perjanjian Balfour ini, yang akhirnya inti daripada perjanjian itu adalah bahwa negeri ini adalah milik bersama. Ya, negeri ini milik bersama. Yahudi dan Muslim berhak untuk tinggal di sana. Yang kemudian akhirnya orang-orang Yahudi mulai berbondong-bondong. Nah, inilah awal kerusakan. Maka ini menjadi ini kerusakan yang kedua, di mana mereka kemudian mulai mencaploki satu persatu tanah yang ada di Palestina. Anda bisa lihat di dalam peta bagaimana antara tahun 1920 sampai 2020 perubahan yang tadinya orang Yahudi hanya sekitar 5% pada tahun 1920, ternyata pada tahun 2010 mereka sudah menguasai 85% tanah yang ada di Palestina. Umat Islam yang tadinya Al-Aqsa dengan Gaza itu nyambung, akhirnya kemudian dicaploki dan kemudian terpisah. Gaza dibuat pagar sendiri, tepi barat dibuat pagar sendiri. Maka kalau orang-orang Gaza, sampai detik ini, kalau warga negaranya itu adalah Gaza, KTP-nya Gaza, nggak akan bisa untuk masuk ke Palestina. Padahal jaraknya Gaza dengan Al-Aqsa itu hanya sekitar 60 km, 50-60 km. Tapi orang-orang Gaza tidak bisa masuk ke Al-Aqsa, ke Yerusalem, ya, ke Palestina, ya. Karena mereka harus melewati border perbatasan dengan sistem penjagaan yang sangat luar biasa ketatnya, ya. Jadi waktu kami kemarin ke sana tidak lewat Gaza. Jadi kalau dari Mesir mau ke Gaza itu setelah terusan Suez belok kiri, kemudian belok kanan masuk ke pintu Rafah. Sedangkan kalau mau ke Palestina itu dari Mesir belok, setelah melewati terusan Suez belok kanan, kemudian mengelilingi pegunungan Sinai.
ya, sampai ke daerah yang namanya Nuwaiba, istirahat semalam, paginya kita baru lanjut ke border namanya border Taba. Taba ini adalah perbatasan antara Mesir dengan Palestina dengan Israel yang menuju jalur ke Palestina. Sedangkan Rafah itu pintu perbatasan antara Mesir dengan Palestina yang menuju ke Gaza. Ya, Gaza sendiri luasnya nggak besar, sama dengan ibu kota Semarang, sekitar 360 km persegi ya. Sedangkan tepi barat lebih luas lagi. Cuman tadi Pak, tiap hari makin dicaploki. Antum tahu berapa panjang pagar yang dipakai sebagai pembatas? Tinggi pagarnya itu 9 meter, panjangnya 872 km. Jakarta Banyuwangi Pak. Antum bisa bayangin, orang-orang Gaza itu tanahnya di sana, kebunnya, zaitunnya, ya, mereka tinggal di sini biasa celing, dikasih pagar tingginya 9 meter, pagar beton ditancap ke bawah begitu mendalam. Maka kalau mau ke kebunnya gimana? Ya muter ratusan kilometer, itu pun harus melewati border, gitu kan? Perbatasan yang syarat untuk keluar dari perbatasan tadi, masya Allah, ya, pintunya kecil gitu kan, ya ada pintu gerbangnya memang, tapi untuk masuk orang per orang penjagaannya super ekstra ketat sekali. Ya, ini yang kemudian bertahun-tahun. Jadi kejadian mulai tembok itu ditutup rapat adalah 17 tahun yang lalu, pada tahun 2006 ya. Itu akhirnya warga Gaza dikatakan sebagai penjara raksasa terbesar. Kenapa? Penduduk Gaza sekitar 2,2 juta Pak ya. Ya, 2,2 juta. Orang Yahudi sekarang jumlahnya sudah 15,5 juta. Jadi percepatan orang-orang Yahudi ini dari mulai mereka peristiwa Nakbah tadi, Balfour tadi, sampai kemudian deklarasi berdirinya negara Israel. Nah, ini yang sangat luar biasa ya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka ya Allah sudah berjanji. Allah katakan apa? Summa rodadna lakumul karrota. Gantian. Kalau kalian terusir, kalau kalian terjajah, kami akan beri kalian balasan. Apa balasannya? Amdatnakum bi amwali wa banin. Maka beberapa penulis kontemporer menjelaskan belum pernah orang Yahudi berkuasa, punya negara, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya ekonomi, punya politik yang lebih dahsyat melebihi abad ini. Silahkan cari. Kalau ada yang mengatakan di zaman Nabi Sulaiman begini mereka berkuasa, yang berkuasanya Yahudi atau Nabi Sulaimannya? Nabi Sulaimannya Pak ya, bukan Yahudinya. Kita nggak punya data tentang kekuasaan orang Yahudi pada Nabi Sulaiman. Yang ada Nabi Sulaiman bikin kerajaan, begitu kan ya. Yang ada Nabi Sulaiman memang bisa bikin istana dalam waktu satu, memindahkan istana dalam waktu satu malam. Tapi itu bukan rakyat Yahudi, pejabat-pejabat Yahudi secara umum. Tapi hari ini mana pemimpin dunia yang tidak tunduk kepada Yahudi? Coba ya. Siapa yang bikin gonjang-ganjing ekonomi Indonesia pada waktu Krismon kemarin Pak? George Soros itu Pak ya, yang borong dolar, yang kemudian akhirnya Indonesia kelabakan, akhirnya terjadilah Krismon yang sangat dahsyat pada tahun 97. Orang-orang Yahudi di seluruh dunia ini, penguasa ekonomi, politik, media, semua orang Yahudi. Yang punya IG siapa? Yang punya Facebook siapa? Yang punya YouTube siapa? Yang punya Instagram siapa? Ya, ini adalah orang-orang Yahudi semuanya. Penguasa media, penguasa ekonomi. Maka kalau Anda teriak-teriak, kita teriak boikot produk Yahudi, bingung nggak kita Pak? Bingung sendiri gitu loh ya. Waduh, bisa nggak makan, bisa nggak minum nih, gitu kan ya. Ya, semuanya sudah serba pendukung Yahudi semuanya. Jadi belum pernah Allah memberikan kekuatan, kekuasaan, keberlimpahan kepada orang-orang Yahudi dalam masalah harta, ekonomi dan semuanya melebihi abad ke-21 ini. Ya, maka ayat ini sangat tepat kalau kemudian dikatakan amdadnakum bi amwali wa banin adalah pada abad ke-21, 21. Ya, sebab Yahudi hari ini menjadi aksaro nafiro, bangsa yang sangat besar sekali. Ya, jadi ini ayat yang ke-6 belum pernah menjadi kenyataan. Mau di zaman Nabi, mau di zaman Ali, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, belum pernah. Ya, sebab apa?
Kalau di zaman Nabi Sulaiman, kekuasaan Nabi Sulaiman di mana? Ya cuman di Al-Quds aja. Paling banter burung hut-hutnya cuman sampai Yaman. Ya, kekuasaan Nabi Sulaiman nggak sampai ke Indonesia, nggak sampai ke Eropa, nggak sampai ke Amerika. Tapi kekuasaan Yahudi hari ini gimana, Pak? Seluruh media di bawah kontrol mereka. Seluruh dunia berada di bawah cengkeraman mereka. Kaki tangannya Yahudi semuanya. Ya, maka ini yang disebut dengan aksar nafiro. Syekh Mutawalli Sa'rawi menguatkan bahwa ayat ini dulu belum pernah terjadi, baru sekarang terjadi. Ya, maka Nakbah atau perjanjian Balfour itulah yang dimaksud dengan ifsad as-sani, kerusakan yang kedua. Maka pada kerusakan yang kedua, Allah kemudian menjanjikan apa? Akan kami datangkan hamba-hamba kami nanti yang akan liyasu'u wujuhakum. Ya, mengalahkan kalian, menyuramkan wajah-wajah kalian, bikin malu muka kalian. Ya, kemudian apa? Waliyadkhulul masjidah, mereka akan masuk ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena pada yang kedua ini Al-Aqsa sudah berada di bawah kekuasaan orang-orang Yahudi. Ya, kemudian waliyutabbiru ma'alau tadbiro. Jadi mereka akan memasuki Yerusalem Al-Aqsa sebagaimana dulu Umar bin Khattab memasukinya pertama kali. Ya, bagaimana? Ya pakai perang memang, tidak pakai jalan damai. Nanti setelah mereka nyerah kalah, baru mereka akan damai. Ya, tapi proses masuknya Al-Aqsa itu oleh kaum muslimin melalui perang yang sangat panjang yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat yang ke-104 ada penjelasan yang menarik ya. Kan tadi kita sudah sebutkan tentang wa'dul akhirah. Pada ayat yang 4 Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Jadi ayat 103 ini kan berbicara tentang kisah Nabi Musa ya. Kemudian Fir'aun hendak mengusir, fa'arada ayyastafizzahum minal ardi fa'aghraqnahu wa mamahu jami'a, maka kami menenggelamkan Fir'aun beserta para pengikutnya seluruhnya. Wa qulna mim ba'dihi, setelah itu, setelah peristiwa tenggelamnya Fir'aun, kami katakan kepada Bani Israel, wa qulna mim ba'dihi li Bani Israel uskunul ardo, wahai Bani Israel, tinggallah di negeri Kanaan ini, negeri Palestina. Fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila janji yang terakhir itu datang, yaitu kerusakan yang kedua, ji'na bikum lafifa, kami akan kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur dengan musuh kamu di Palestina. Ya, dalam tafsir lain ji'na bikum lafifa, kami akan datangkan. Berarti ini menunjukkan mereka apa? Sudah berada di dalam atau di luar? Di luar. Karena Allah mengatakan ji'na bikum, kami akan datangkan kalian dari berbagai macam negeri di seluruh dunia, lafifa, kumpul bareng dengan musuh-musuh kalian. Maka sejak Nakbah atau perjanjian Balfour, berbondong-bondong Yahudi yang diaspora di seluruh dunia, yang di Jerman, yang di Amerika, yang di Eropa, mereka datang semua sampai detik ini terus berdatangan. Ya, awal kedatangan mereka kayak gembel. Ya, lihat foto-fotonya ya Pak ya, bagaimana mereka itu malu gitu ya, masuk ke Palestina dengan menunduk, diperiksa sama polisi Palestina. Awalnya begitu, tapi lama-kelamaan mereka berhasil mencaplok satu persatu, berbekal dengan apa? Surat perjanjian Balfour tadi, yang akhirnya mereka bisa menguasai lebih dari 85% tanah yang ada di Palestina. Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita melihat orang Yahudi terus berkumpul, di satu sisi itu pemandangan yang sangat mengerikan dan menyedihkan buat umat Islam, karena tanahnya pasti akan apa? Habis, dicaploki mereka. Tapi kalau melihat dari sudut pandang ini gimana? Ini justru menjadi isyarat semakin dekat bahwa waktu untuk menghabisi orang Yahudi memang sudah tiba. Ya, dan dengan berkumpulnya Yahudi yang jumlahnya belasan juta tadi dari berbagai dunia ke Palestina, ini semakin mudah bagi kaum muslimin untuk mengalahkan mereka, menghabisi mereka.
Ya, dan puncaknya nanti pada zaman Nabi Isa, pada zaman ketika Imam Mahdi turun, ketika Dajjal keluar sebagai pimpinannya, terjadilah perang yang kemudian orang Yahudi dikatakan oleh Rasulullah SAW setelah Dajjal nanti terbunuh ya oleh Nabi Isa di Babulut. Babulut ini di wilayah Palestina, Pak. Ya. Kemudian Rasul mengatakan apa? Hatta yaqulal hajar. Ya, batu, pohon, semua apa? Mengatakan ya muslim hadal yahud faktuluh, ya muslim hadal yahud faktuluh. Maka ini nubuat Rasulullah SAW bahwa masa depan orang-orang Yahudi di Palestina adalah mereka akan dibunuh semua oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena batu-batu pohon pun semuanya berbicara. Illa syajarata gharqat fa innahu min syajaratil yahud. Kecuali pohon gharqat, karena pohon ini memang pohonnya orang-orang Yahudi. Ya, bentuk pohonnya agak berduri, Pak. Dan memang para ulama agak beda-beda bentuk pohonnya itu kayak apa. Kami pernah diajak sama guide tour kami untuk melihat perkebunan gorkotnya gitu ya, yang ada di pinggir-pinggir jalan di Israel sana. Ya, sehingga pohon kayak begini dipakai buat sembunyi gitu ya. Tapi toh pada akhirnya kaum muslimin akan tahu itu pohon gorkot, di belakangnya mesti ada Yahudi begitu. Pada akhirnya mereka juga nggak bisa sembunyi gitu kan ya. Lah iya, karena Rasulullah ngasih tahu bahwa yang akan nutupi orang Yahudi adalah pohon gorkot. Jadi tempat persembunyian mereka pohon gorkot. Ketika batu, pohon, kayu, tembok semua mengatakan ya muslim hadzal yahud faqtulu, ya muslim hadzal yahud faqtulu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya dalam hal ini tentu sekali lagi tadi ya, bahwa kalau ini dilihat dari sudut kemanusiaan tentu kita sangat sedih. Tapi kalau dilihat dari sudut keimanan dan nubuat akhir zaman, maka proses untuk kemenangan kaum muslimin memang dimulai dengan berkumpulnya orang-orang Yahudi. Dan itu sebenarnya menjadi ketakutan, Pak. Orang-orang Yahudi, rabi-rabinya ya, para pendeta-pendetanya itu di satu sisi itu derdekan. Derdeknya bagaimana? Mereka sudah baca dalam Taurat. Ini namanya hari pengetaman anggur, hari panen anggur. Ketika nanti anggur kumpul semua, digiling bareng-bareng. Ya, itu mereka baca, dan itu tafsirnya adalah dengan datangnya orang-orang Yahudi ke Palestina. Jadi kalau para pendetanya, makanya kalau antum baca rahib-rahib Yahudi yang bukan Zionis, Pak ya, itu takut dengan perampasan ini. Kenapa? Ini adalah masa akhir kejayaan mereka, gitu ya. Maka kalau antum tonton itu video-videonya, wawancaranya yang apa namanya Yahudi yang bukan Zionis, Pak ya, Yahudi-Yahudi yang ortodok, mereka benci sama Zionis karena gara-gara Zionis kami tuh jadi dianggap sama dengan mereka. Padahal kelompok ini adalah anti dengan kelompoknya Zionis yang hari ini menguasai Palestina tadi. Ya, mereka membaca betul dalam Taurat mereka bahwa kalau nanti mereka sudah berbondong-bondong secara masif, ini berarti waktu mereka sudah mau selesai, gitu kan? Ya. Nah, ini dilema jadi mereka, Pak ya, dilema. Tapi kan Yahudi kayak begitu otaknya, maksudnya Zionis ya, Zionis itu otaknya kayak begitu. Yang Yahudinya mungkin ada yang mengimani Taurat, tapi Zionisnya nggak begitu, yang dibaca kitab Talmud bukan kitab Tauratnya. Maka mereka tetap dengan berbagai macam cara mereka ingin menguasai tanah Palestina ini. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa mendoakan mereka. Ya, mudah-mudahan Allah berikan sabat dan istiqomah sampai terwujudnya janji dalam ayat 4, 5, 6, 7 dan 104 ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.